Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu klinik? Ya, perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Klinik adalah, sebentar saya carikan. Klinik adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang kadang-kadang tertipu dengan kata-kata klinik ini. Dia mengatakan bahwasanya dengan pengobatan klinik ini adalah pengobatan alternatif yang diperbolehkan. Perhatikan, ya. Kegiatan perdukunan. Itu dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kegiatan perdukunan, baik itu berupa pengobatan dan sebagainya, dengan cara-cara sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercaya oleh banyak orang. Itu klinik. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, klinik kalau seandainya dia terbukti manjur. Misalkan saya pernah waktu itu musim liburan musim panas. Kami masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Karena musim panas kita liburan ke Indonesia selama 3 bulan. Hari pertama sampai di Jakarta, karena saya di Banjarmasin, saya harus nginep dulu di rumah kawan di Jakarta. Habis itu kawan ini mengatakan, ini teman adik saya bermasalah. Masalahnya apa? Masalahnya dia setiap kali ingin sholat, dia lupa surat Al-Fatihah. Ya, setiap kali ingin sholat. Jadi kalau seandainya dia berdiri menghadap kiblat, ingin sholat, maka lupa surat Al-Fatihah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tetapi jika di luar sholat dia lancar baca Al-Fatihah seperti makan kacang goreng. Maka saya tanya, sebabnya apa? Sebabnya adalah ini perempuan ini tabrakan, kakinya belah, lukanya mungkin sangat sakit. Dipanggillah tukang klinik, tabibah. Kalau laki-laki tabib, perempuan tabibah. Kalau laki-laki artis, kalau perempuan artisah. Tabibah, nenek-nenek tua yang dianggap pintar dalam tanda kurung menurut orang bodoh. Dipanggillah nenek-nenek tua tersebut untuk mengobati, sekedar menghilangkan rasa sakit. Hilang rasa sakitnya, tapi dengan cara pengobatan klinik. Maka ini tetap dinyatakan sebagai pengobatan klinik. Kenapa kok bisa sembuh, Ustaz? Bisa hilang rasa sakitnya? Illa bi'id, kecuali dengan izin Allah. Mereka tidak bisa memberikan mudarat apapun kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerita terakhirnya, Ustaz? Akhirnya saya dimintai ruqyah. Dan pengumuman saya bukan ahli ruqyah. Karena waktu itu bawa Zam-Zam dari kota Madinah, saya bacain Zam-Zam tersebut, surah Al-Fatihah, kemudian saya suruh minum. Dan dia di dalam kamar, saya di luar. Ya, karena kalau proses ruqyah antara laki-laki dengan seorang perempuan berhadap-hadapan, maka nanti iblis, syaitan atau jin melakukan trik-trik busuk. Di antaranya ya'muru bil fahsya. Dia akan memerintahkan kepada perbuatan fahisyah. Salah satu perbuatan fahisyahnya, dia akan membuat wanita tersebut membuka auratnya. Makanya harus di tempat yang berbeda. Yang penting suara kita nyampe ke telinganya. Atau paling minimal dia harus menutup seluruh auratnya. Tidak boleh terbuka sedikit pun kalau seandainya tidak mau di tempat yang berbeda. Karena kalau seandainya di ruqyah, dia di tempat yang sama berhadap-hadapan, sedangkan
pakaiannya pakaian biasa, seperti pakaian-pakaian wanita muslimah biasa, bukan pakaian yang benar-benar tertutup rapat, maka nanti ditakutkan bukan meruqyah tetapi meru'yah. Bukan ruqyah pakai qaf tetapi ru'yah pakai hamzah. Apa bedanya? Ruqyah pakai qaf berarti membaca-bacai. Kalau ru'yah nonton. Saya nonton aurat dia nanti. Ya, makanya ustadznya geleng-geleng kepala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ada aurat terbuka. Ini ru'yah namanya. Bukan ruqyah. Akhirnya di dalam dibacakan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Setiap kali mendekati mau ayat kursi ataupun 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dia merasa berat. Ya, akhirnya dia muntah-muntah sampai terakhir selesai. Di dalam kamar ada istri saya. Sang perempuan ini berkata, kamu lihat nggak tadi keluar dari perut saya seekor tikus? Itulah yang dimasukkan oleh tabibah tadi, yang membuat dia akhirnya dengan pengobatan klinik menjadi tidak merasakan sakit. Tetapi sebenarnya dia punya penyakit lebih parah dari itu, yaitu membuat orang tidak sholat, membuat dia tidak sholat karena tidak bisa baca Al-Fatihah, dan tidak sah sholatnya kalau tidak bisa Al-Fatihah. Setelah dia diruqyah, alhamdulillah disuruh sholat, dia bisa baca Al-Fatihah. Itu bukti nyata.